Jersey pemain timnas Indonesia ini diburu oleh kolektor ditawar dengan harga tinggi. Di informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia melaju pesat karena keturunan. Di informasi berikutnya, Shin Tae-yong unfollow Instagram Erick Thohir. Ada apa? Dan yang terakhir ya, Shin Tae-yong memang jenius, strateginya di timnas Indonesia ditiru oleh pelatih klub Eropa. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, meski hanya bertahan sampai di babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar, performa pemain timnas Indonesia banyak mengundang pujian. Salah satunya adalah Justin Hubner, bahkan jersey sang pemain sampai diincar oleh kolektor. Ya, jersey Justin Hubner yang ia pakai ketika timnas Indonesia melawan Vietnam di penyisihan grup Piala Asia 2023 saat ini tengah menjadi buruan kolektor. Tidak tanggung-tanggung, jersey milik Justin Hubner baru saja ditawar dengan harga tinggi oleh kolektor yang memburu jersey. Salah satunya jersey Justin Hubner kontra Vietnam yang diberikan kepada keluarganya. Diketahui kini berada di tangan seorang perempuan bernama Zahra. Seperti yang dilansir dari akun Instagram @psm_USA, jersey Justin Hubner ditawar dengan senilai 5 juta rupiah kepada Zahra yang mendapatkan jersey pemain timnas Indonesia itu. Namun tawaran tersebut ditolak dengan dalih jersey ini memiliki banyak kenangan. Ya, Justin Hubner kini pun kembali memusatkan fokusnya ke Wolves setelah menjalani perjalanan bersejarah bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia dianggap bisa berkembang secara pesat karena pemain keturunan dan kepercayaan penuh kepada pelatih Shin Tae-yong. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih Vietnam Pham Thanh Hoong yang menyikapi kekalahan negaranya di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang berhasil menang 1-0 atas Vietnam dalam laga kedua Grup D Piala Asia 2023 lalu. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Asnawi Mangko Alam via titik putih yang sekaligus menutup peluang Vietnam untuk melaju dari fase grup. Pham Thanh Hoong tak bisa memungkiri kalau skuad Garuda memang berkembang secara pesat. Hal itu dilatari oleh dua hal yang menurutnya, yakni pemain naturalisasi plus Shin Tae-yong yang mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak. Pertama-tama ya harus kita akui bahwa timnas Indonesia ini jelas mengalami perubahan dan mengalami kemajuan berkat pemain naturalisasi. Apalagi banyak pemain muda yang sudah mengembangkan bakatnya. Jadi kemajuan itu kan berkat kepercayaan jangka panjang mereka pada pelatih Shin, ujarnya. Di informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba-tiba tak lagi mengikuti Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram. Jelas hal ini seakan menjadi penanda kurang baik dari keduanya. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu memang mencuri perhatian lewat pernyataannya di salah satu media Korea Selatan. Dia sempat berujar kalau sudah ditawari melatih oleh tim lain saat kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2024. Namun begitu, Erick Thohir tidak mau buru-buru memberikan kontrak anyar kepada Shin Tae-yong meski baru saja meloloskan timnas senior ke-16 besar Piala Asia. Dia menyebut Shin punya satu target lagi. Nah, kabar semakin panas ketika Shin Tae-yong yang tadinya mengikuti Erick Thohir di Instagram mendadak melakukan unfollow. Padahal Erick sendiri masih tercatat mengikuti Instagram dari Shin Tae-yong. Jelas hal ini pun menimbulkan banyak pertanyaan meski di satu sisi supporter sangat menginginkan mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bertahan dengan membuat petisi terhadap nasib Shin Tae-yong. Dan sampai saat ini sudah ada 55.000 supporter lebih yang menandatangani petisi tersebut agar Shin Tae-yong dipertahankan oleh PSSI. Dan yang terakhir, ya, selama menjadi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai pelatih yang punya segudang strategi. Selain seringkali menggunakan pakem permainan yang tidak mudah untuk ditebak oleh sang lawan, pelatih berdarah Korea Selatan ini juga kerap kali memasang pemain bukan di posisi aslinya. Salah satu pemain yang sering ditempatkan di luar posisi naturalnya saat berada di timnas Indonesia adalah Sandy Walsh. Mengacu pada match report yang berada di laman transfermarket.com, Sandy sendiri tercatat 2 kali dimainkan di posisi center back, yakni pada pertandingan melawan Vietnam di fase penyisihan grup dan melawan Australia di babak 16 besar gelaran. Dan uniknya, strategi yang dimainkan oleh coach Shin Tae-yong terhadap Sandy Walsh di timnas Indonesia ternyata juga ditiru oleh pelatih Kevin Mechelen di Liga Belgia. Klub yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia ini kedapatan memainkan Sandy di posisi center back sama seperti yang dia perankan saat berjumpa dengan Vietnam dan Australia
di Piala Asia lalu. Nah, menyadur unggahan akun TikTok yang bernama Mangkul Langit pada 2 Februari 2024 pada pertandingan melawan Anderlecht yang merupakan raksasa Liga Belgia. Sandy dimainkan di posisi bek tengah dalam formasi 3 center back yang dikembangkan oleh pelatih Hasi Biasnik. Menyadur match report di laman transfermarket.com pada pertandingan yang dilangsungkan pada 1 Februari 2024 ini, Hasi Biasnik memainkan formasi yang nyaris sama dengan apa yang dimainkan oleh Coach Shin, yakni 3-4-3 fleksibel ke 3-4-2-1 saat menyerang dan 5-4-1 ketika bertahan. Tidak hanya itu, Hasi Biasnik juga memainkan Sandy sebagai 3 bek sejajar di lini pertahanan yang berkolaborasi dengan Elias Cabal dan David Bates. Formasi ini tentu saja mengingatkan kepada formasi milih Sintayong di Timnas Indonesia, di mana Coach Shin juga menggunakan formasi tersebut serta memasang Sandy yang punya posisi asli di full back kanan sebagai back tengah yang fokus menjaga pertahanan pasukan Merah Putih. Entah disengaja atau tidak, namun yang jelas pemilihan formasi, fleksibilitas formasi sampai penempatan posisi Sandy Wells di laga Kevin Michelin melawan Anderlecht lalu sangat identik dengan apa yang diterapkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Lantas, apakah ini bukti kejeniusan seorang Sintayong sehingga pelatih Biasnik menduplikasi gaya permainan yang dia kembangkan? Ya, bisa jadi demikian. Ya, ada kabar bahagia dari bek Timnas Indonesia, Sheini Patinama, seusai gelaran Piala Asia 2023. Sang pemain mengirimkan pesan yang disinyalir terkait dengan klub barunya. Sheini tidak tampil penuh di Piala Asia 2023. Bek sayap 25 tahun ini melewatkan 3 pertandingan Timnas Indonesia selama fase grup, yakni ketika melawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Tapi Sheini mendapatkan kesempatan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk bermain melawan Australia di fase 16 besar. Dia pun tampil solid meski skuad Garuda harus pulang karena kalah 0-4. Selepas gelaran Piala Asia, masa depan Sheini menjadi perbincangan hangat. Nah, Sheini Patinama mendapatkan banyak tawaran dari sejumlah klub dunia. Media asal Norwegia Verdensgang mengkonfirmasi kabar tersebut. Sheini disebutkan mendapatkan tawaran dari klub Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Tapi Verdensgang memastikan Viking FK adalah klub Norwegia terakhir yang dibela oleh Sheini. Ini sepak bola. Saya menjalankan musim yang bagus. Kontrak saya bakal habis dan saya ingin mencari tantangan yang baru, kata Sheini.